Beberapa hari sebelum video ini dibuat, ada sebuah tweet yang cukup ramai di Twitter. Nah, kayak gini nih tweetnya nih, lihat dulu nih. Jadi di thread Twitter tersebut, si orang yang nge-tweet tuh, dia tuh ngebahas bahwa kalau lo berusia di bawah 18 tahun, terus lo pacaran sama orang yang di atas 18 tahun, kemungkinan besar itu bahaya buat psikologi lo dan jangka panjang. Karena hubungan kayak gitu, besar kemungkinan akan terjadi manipulasi psikologis di dalamnya. Wah, rame dong gitu kan. Banyak banget nih yang reply nih, yang retweet juga banyak banget. Yang reply tuh mulai dari ada yang setuju, ngedukung, cerita, "Oh ya, gue juga pernah nih yang ngalaminnya nih. Emang nih kalau misalkan orang di bawah 18 sama di atas 18 pacaran tuh pasti bahaya banget. Yang satu tuh bakal manipulasi yang lainnya. Ada yang melakukan grooming lah, ada yang melakukan apalah, abuse lah, segala macam segala macam." Tapi banyak juga yang ngebelain dengan bilang, "Oh enggak kok, gue di atas 18, pasangan gue di bawah 18, gue baik-baik aja gitu. Gue sayang sama dia, gue nggak nge-abuse dia segala macam segala macam." Nah, percaya atau enggak, manipulasi psikologi itu adalah sesuatu yang cukup umum terjadi. Banyak banget terjadi di dunia ini. Dan nggak cuma pasangan. Ada aja yang dimanipulasi sama temennya, sama orang di kantornya, sama pasangannya tentu ya. Dan ada juga sama keluarganya. Dan gue bakal bahas panjang mengenai manipulasi psikologi itu di video ini. Oke? Kenapa? Karena tadi, ada kemungkinan lo tuh pernah dimanipulasi dalam hidup lo. Dan itu masih membekas sampai sekarang dalam diri lo. Tapi lo nggak sadar aja, karena lo nggak tahu apa itu manipulasi psikologi. Dan itu akan gue jelasin di video ini. Nah, gue mencoba menjawab dulu ya, tadi yang di tweet itu, bener nggak sih kalau misalkan bedanya tuh satu di atas 18, satu di bawah 18, itu bakal pasti terjadi manipulasi psikologi gitu ya? Dan jawabannya adalah belum tentu. Ya, itu masalahnya kan tidak sehitam putih itu ya. Maksud gue, kalau gue sekarang pacaran sama-sama 17 tahun, dia ulang tahun duluan gitu kan, apa iya dia bakal manipulasi gue? Kan belum tentu juga gitu. Dan usia tuh bukan satu-satunya faktor yang membuat lo bisa dimanipulasi atau lo memanipulasi orang lain. Orang yang usia sama aja bisa manipulasi yang lain. Bahkan nih, ada banyak kasus di mana orang yang lebih muda bisa aja manipulasi yang lebih tua. Nah, gimana ceritanya, gimana kasusnya, dan gimana cara nge-handle-nya, gue bakal bahas lengkap banget di video ini. Tapi kalau misalkan masalah kenapa 18 tahun, kita bakal bahas lebih panjang di video lain kalau misalkan kalian tertarik. So, kalau kalian tertarik membahas kenapa sih usia tuh ngaruh banget gitu. Kenapa usia digadang-gadang faktor penting dalam manipulasi psikologis atau misalkan milih pacar gitu ya. Kenapa 18 gitu. Oke, lu like aja video ini. Kalau video ini dapat 10.000 like dalam 1 minggu, gue akan bikin videonya kenapa milih pasangan itu usia harus diperhatiin banget. Oke? Di video ini gue bakal bahas spesifik soal apa itu manipulasi psikologi, gimana cara orang melakukannya, dan gimana cara tahu apakah lu jangan-jangan udah pernah jadi korban. Simak video sampai habis ya. Secara umum, kalau misalkan ditanya nih, apa sih ciri-ciri orang yang pernah dimanipulasi gitu secara psikologi gitu ya? Gue akan mendeskripsikan dengan sebuah kata, dan kata yang gue pilih adalah powerless, alias tidak berdaya. Jadi gini, biasanya orang-orang yang pernah menjadi korban dari psychological abuse gitu ya, itu punya sebuah perasaan di mana dia tuh ngerasa bahwa dia tuh lemah dan dia tuh nggak punya kontrol apapun di hidupnya sendiri. Terutama yang berkaitan sama orang lain ya. Rasanya kayak dia tuh nggak bisa hidup tanpa orang lain. Rasanya dia tuh nggak punya cara lain buat hidup selain hidup ya kayak sekarang aja gitu. Dan rasanya semua hal yang dia lakukan selalu aja ada celah untuk dia bisa disalahkan sama orang lain. Tentu saja hal kayak gini itu bikin orang ngerasa jadi nggak percaya diri, jadi minder gitu kan. Ya gimana gitu, lu ngerasa bahwa lu susah buat hidup sendiri gitu. Dan lu udah ngerasa hidup lu tuh sekarang ambiar gitu kan. Tapi lu nggak tahu juga, lu tidak merasa lu punya cukup power buat bisa ngubah hidup lu. Rasa percaya diri lu bakal berantakan kan. Terus nggak jarang juga nih orang-orang yang mengalami ini, setelah itu juga ngerasa hidup itu jadi kayak kosong aja gitu. Merasa kosong, kayak nggak ada artinya. Kayak ada yang kurang tapi nggak tahu apa aja. Karena ngerasa kayak, ya udah hidup gue tuh emang ini. Nggak kepikiran bahwa hidup gue tuh bisa diubah, bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan. Tapi yang kayak gitu tuh nggak enak gitu, makanya rasanya kosong. Nah, buat kalian yang mengalami ini, yang pas gue bacain dari tadi tuh rasanya kayak, oh iya, kok ini kayak perasaan gue gitu ya. Tenang aja, gue akan bilang dulu bahwa kalian tuh nggak sendiri. It's okay, tenang aja. Ini sesuatu yang cukup banyak terjadi. Tapi orang-orang nggak sadar aja. Kenapa? Karena manipulasi-manipulasi yang terjadi itu banyak banget yang kayak
kelihatannya nggak jahat sih, kelihatannya kayak sesuatu yang dilakukan dengan alasan kebaikan hati gitu ya. Cuman ternyata itu tuh diam-diam merusak diri lo. Bahkan kalau lo perhatiin Twitter itu ya, kalau pernah baca Twitternya, dia tuh bahas soal apa yang disebut dengan grooming. Grooming itu kan sebetulnya artinya adalah lo tuh merawat gitu ya, kayak lo membesarkan, lo mendidik seseorang menjadi oke, which is itu dalam konotasi positif ada sesuatu yang baik. Tapi ternyata ketika lo melakukan grooming ke pasangan lo, itu tuh bisa merusak mentalnya dia. Dan ini bisa terjadi pada siapapun. Lo bisa terjadi ketika lo muda, ketika lo tua, ketika lo wanita, ketika lo pria. Bahkan gue sendiri, gue pernah mengalami itu ketika gue sudah cukup berumur. Mungkin cerita gue bakal berbeda sama kalian, of course gitu kan. Setiap orang punya cerita yang berbeda. Tapi gue ngerti lah kurang lebih gimana rasanya, dan gue tahu itu gak enak banget. Dan lewat video ini, gue pengen cerita sama kalian mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik semua manipulasi itu. Perhatiin baik-baik ya. Dan kalau misalkan nih, di titik ini, kalian udah ngerasa kayak, anjir ini gue banget gitu. Ini semua masalah hidup gue, apa iya ternyata gue korban gitu kan. Mungkin video ini bakal cukup berat buat kalian, so mungkin pause dulu videonya, ambil tisu, ambil air minum. So kalau lo mau nangis silahkan nangis, kalau mau minum sesenggukan silahkan minum dulu. Pause dulu terus baru lanjut lagi ya. Oke, gue mulai dari teori dikit ya. Jadi gini, semua hubungan yang lo punya dalam hidup lo dengan orang lain ya, itu ada yang namanya power relation, atau bahasa gampangnya relasi kuasa. Simpelnya, relasi kuasa adalah seberapa bisa seseorang mempengaruhi apa yang akan lo lakukan ke depannya. Contoh gampangnya gini, contoh gampangnya kayak misalkan lo di kantor gitu ya. Ketika lo di kantor, lo punya bos, maka relasi kuasa bos lo terhadap lo, itu sesuatu yang sangat-sangat besar di dalam hal pekerjaan. Kenapa? Karena bos lo tuh bisa nyuruh lo melakukan apapun sehubungan dengan pekerjaan lo gitu. Kan dia yang gaji lo, dia yang bertanggung jawab terhadap nasib lo. Kalau misalkan lo nggak mau nurutin apa kata dia, terutama dalam hal pekerjaan gitu kan, dia bisa aja ganti lo, dia bisa mecat lo, dia bisa nurutin jabatan lo, dan lain-lain. Atau buat kalian nih, yang misalnya masih hidup di dalam rumah orang tua, masih bergantung secara keuangan terhadap orang tua, ya maka orang tua kalian itu punya power yang cukup besar terhadap kalian. Kenapa gitu? Kalau misalkan lo nggak nurut gitu kan, terus orang tua lo bilang, kamu kenapa nggak nurut? Udah nggak mau kasih makan, nggak mau kasih uang jajan gitu. Selesai hidup lo kan. Lo nggak punya pilihan lain selain daripada nurutin orang-orang yang emang punya power terhadap lo. Nah, ini terjadi gara-gara lo bergantung kan. Kayak tadi lo bergantung di rumah sama orang tua, atau lo bergantung sama bos lo terhadap pekerjaan lo. Itu sesuatu yang sebetulnya normal-normal aja. Ya namanya juga manusia gitu kan. Kita makhluk sosial, kita berurusan dengan orang lain. Selalu ada power yang terjadi di antara kita. Masalahnya adalah, ada orang-orang yang menggunakan powernya untuk sesuatu yang di luar daripada cakupan yang sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya gini, bos lo harusnya cuma punya power terhadap lo, itu di pekerjaan lo. Artinya, dia bisa nyuruh lo ngerjain sesuatu sehubungan dengan pekerjaan lo. Kemudian, kalau misalkan lo lakukan dengan salah, dia boleh komplain, dia bisa mencat lo, segala macam. Tapi, kalau misalkan bos lo nih bilang, printer saya di rumah rusak, ntar malam tolong datang dong ke rumah benerin gitu. Di luar pekerjaan kan? Ya kecuali itu termasuk dalam kontrak kerja lo ya, tapi harusnya kan enggak ya. Nah yang kayak gitu-gitu, itu tuh sebetulnya bukan sesuatu yang harusnya lo lakukan. Tapi bos tuh maksa lo melakukan itu. Itu namanya adalah power abuse. Dia menggunakan power yang seharusnya cuma dipakai di pekerjaan, tapi dia bawa ke tempat lain. Hal simpelnya tadi, mulai dari suruh benerin printer, sampai hal ekstrim. Contohnya apa? Contohnya adalah minta berhubungan seksual. Bos lo maksa berhubungan seksual sama lo, dan lo merasa terancam. Kalau misalkan lo nggak turutin, maka pekerjaan lo bermasalah. Dan actually dia mungkin mengancam itu. Itu adalah contoh penyalahgunaan daripada power. Tapi itu kan simple ya. Tadi kita ngomongin bos, kita ngomongin orang tua gitu ya. Itu jelas powernya. Mereka di atas kita. Ketika lo punya bos gitu ya, bos tuh powernya pasti di atas tuh. Kalau bos tuh powernya di bawah lo, ada yang dipertanyakan gitu. Kantor lo tuh gimana ceritanya? Kenapa bos tuh bisa di bawah lo? Atau orang tua, ketika lo masih bergantung secara ekonomi, udah pasti powernya di atas lo, nggak mungkin di bawah lo. Tapi, kalau kita ngomongin pertemanan, atau yang sering terjadi, kita ngomongin hubungan romantis, pacaran, pernikahan, kan tidak segitu jelasnya sebetulnya. Harusnya kan setara. Harusnya setara dalam artian itu nggak kayak hubungan antara lo sama bos lo gitu, atau lo sama orang tua lo. Relasi kuasanya itu harusnya seimbang. Kayak dia punya sedikit power atas lo, tapi lo juga punya sedikit power atas dia. Nggak mungkin tanpa power sama sekali gitu, karena kan ya udah lo berurusan kan, pasti ada kebergantungan yang terjadi di antara kalian. Nah, harusnya hubungan romantis atau pertemanan tuh kayak gitu, setara. Begitu juga orang tua, kalau misalkan lo sudah tidak lagi bergantung sama mereka gitu secara ekonomi ya, itu kan harusnya setara. Dalam artian mereka tidak punya kontrol segitu besar lagi sama lo, tapi juga ya udah lo juga tidak banyak menuntut lagi sama mereka. Harusnya hubungannya mulai mendekat gitu kan. Dalam artian powernya tidak segitu jauhnya, dan ya udah, actually lo sebagai manusia juga mulai bisa ngobrol lebih dekat lagi, lebih intimate gitu. Karena tadinya kan anak orang tua gitu kan, lo harus nurut. Nah, ntar kan lama-lama kan ketika powernya mendekat, ya udah lo bisa ngobrol sebagaimana sama-sama manusia yang setara. Masalahnya, tidak semua hubungan kayak gitu. Bahkan
banyak banget hubungan yang relasi kuasanya itu kayaknya tuh jauh aja, satu tuh jauh di atas. Padahal harusnya enggak. Kayak tadi kan, pasangan harusnya kan mirip-mirip, setara ya. Tapi ada satu yang justru kayak lebih ngedrive dibandingkan yang lain. Atau keluarga, ketika lo sudah tidak lagi segitu bergantungnya sama orang tua lo, tapi tetap aja lo berlawan seperti anak kecil. Nah, buat menyederhanakan pembahasan, coba gue kasih visual dikit ya. Let's say ini adalah grafik power yang lo punya dengan seseorang di hidup lo gitu ya. Nah, kalau setara itu harusnya kayak gini nih, mirip-mirip nih powernya nih. Jadi yang ini adalah power lo terhadap dia, satu lagi adalah power dia terhadap lo. Kalau setara harusnya mirip-mirip. Nah, tapi memang ada hubungan-hubungan yang tidak setara. Contohnya apa? Contohnya tadi lo di kantor sama bos lo gitu kan, dia pasti powernya lebih tinggi. Lo segini, dia lebih tinggi dibanding lo, ya kan? Nah, ini again, kalau bos tuh gampang gitu. Oh ya udah, gue punya kontrol, dia punya kontrol atas gue. Tapi kadang-kadang di hubungan pertemanan atau bahkan hubungan pasangan gitu, tetap aja ada yang punya power lebih. Bisa jadi punya power lebih gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini, lo lebih butuh pasangan lo dibanding dia butuh lo. Kayak lo nggak punya banyak pilihan selain dia, sementara dia punya banyak pilihan selain lo. Jadi kalau misalkan sampai putus, lo yang rugi gitu. Mau nggak mau power dia akan lebih tinggi dibanding lo. Iya dong? Kenapa? Karena lo lebih butuh dia. Lo akan cenderung lebih nurutin apa yang dia mau dibandingkan dia nurutin apa yang lo mau. Nah, orang-orang kayak gini, orang-orang kayak bos lo gitu, atau orang tua lo pas lo masih bergantung sama mereka, atau pasangan lo yang emang somehow lo lebih butuh dia dibandingkan dia butuh lo gitu ya, mereka ini orang-orang yang punya power atas lo. Kenapa? Karena mereka emang punya sesuatu buat itu. Mereka emang deserve power tersebut. Ya bos tuh gaji lo gitu, jadi dia punya power atas lo di pekerjaan. Orang tua lo ngasih lo makan, didik lo segala macam, mereka punya power selama lo masih bergantung sama mereka. Pasangan lo kayak tadi, pasangan lo emang somehow pilihannya banyak, kemudian dimilihnya lo, sementara lo nggak punya banyak pilihan, ya mau nggak mau kan? Tapi ketimpangan power itu tidak selalu seperti ini. Tidak selalu gara-gara yang satu. Somehow emang deserve sesuatu yang lebih dibandingkan yang satunya. Ini kan kelihatannya bedanya ya. Yang satu lebih tinggi, yang satu biasa aja. Tapi ada juga kondisi kayak gini. Yang satu biasa aja, tapi satu lagi nggak punya power sama sekali. Kalau gini kejadiannya sama aja kan. Yang nggak punya power sama sekali ini bakal bergantung sama yang satu lagi. Padahal satu lagi biasa aja sebetulnya. Dia nggak ngasih banyak hal juga gitu. Kayak bos lo atau orang tua lo atau pasangan lo yang super oke gitu. Nah, yang dilakukan dalam manipulasi psikologi adalah orang nih membuat hubungannya dengan orang lain dalam kondisi ini. Orang yang sebenarnya biasa-biasa aja nih, membuat dia bisa punya power atas orang lain dengan cara apa? Dengan cara membuat orang yang satu lagi nggak punya power sama sekali. Dan ketika dia nggak punya power sama sekali, ya dia cuma bisa pasrah. Nurutin aja gitu, apa kata yang punya power. Oke, udah kebayang ya? Jadi manipulasi psikologi itu. Caranya adalah membuat orang nggak punya power sama sekali. Dia dengan begitu, maka orang yang melakukan abuse, orang yang melakukan manipulasi, itu jadi punya power lebih dibandingkan korbannya. Nah, gimana sih cara melakukan itu gitu kan? Ada beberapa hal. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk membuat orang tidak punya power adalah dengan cara menjatuhkan rasa percaya dirinya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara secara konstan, secara terus-menerus merendahkan si korban. Gue bilang konstan itu bukan berarti terus-menerus merendahkan ya. Karena banyak juga caranya adalah dengan cara lu rendahin, besok lu puji, naik dikit, rendahin lagi, puji dikit, rendahin lagi, terus-menerus. Karena kalau direndahin terus-terusan kadang-kadang orang kan kesel ya gitu, jadi kan kabur ya. Nah, ini banyak juga kayak gitu. Jadi direndahin, terus dipuji dikit, rendahin lagi terus, lama-lama tuh percaya dirinya habis. Nah, kalau orang percaya dirinya udah habis, gimana coba? Apa yang terjadi? Ya udah, dia akan ngerasa dia nggak ada harganya. Dia akan ngerasa bahwa orang nih yang nge-abuse dia nih sebelum yang manipulasi dia, itu baik banget sama dia. Masih mau ngurusin si diri yang nggak berharga ini. Dengan kayak gini nih, dengan rasa percaya diri yang nggak ada, sebetulnya lu masih punya power gitu. Tapi lu nggak ngerasa lu punya power. Jadi lu ngerasa di otak lu, persepsi lu, kayak gini power yang power lu abis. Kenapa? Karena lu ngerasa diri lu nggak ada harganya. Dan itu dilakukan dengan tadi ya, dengan menghina, meledek, marahin, nyalahin, segala macam. Pokoknya kamu buruk, jelek, salah, segala macam. Dan ini biasanya mudah sekali dilakukan. Kalau by default, orang yang melakukan abuse, itu powernya memang sedikit lebih tinggi dibandingkan yang jadi korban. Ini biasa terjadi dalam tadi tuh, pasangan yang usianya bedanya lumayan. Karena ya udah lebih tua gitu kan, sama yang muda bakal ngerasa oh yang dia lebih tahu gitu. Ya udah nurutin aja, dengerin. Tapi ternyata kepercayaan yang diberikan ke orang yang lebih tua ini justru tadi dipakai buat menghancurkan rasa percaya dirinya. Begitu rasa percaya dirinya habis, ya udah. Dia pikir dia nggak punya power, dia turutin aja semua kata pelakunya. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, dengan tidak menghabisi powernya si korban, dengan cara membuat si korban powernya tidak relevan. Kata-kata si korban itu tidak relevan. Biasanya, ini dilakukan dengan cara mengancam. Ancaman itu bisa macam-macam. Tapi ketika seseorang tuh punya sebuah hal yang selalu bisa dijadikan ancaman kepada korbannya, maka kalau udah ngancam nih, terus korbannya nurut gitu. Korbannya mau ngomong apapun tidak relevan. Ancaman tuh macam-macam. Ancaman tuh mulai dari kayak dia, misalkan si pelaku nih punya sebuah rahasia dari korbannya.
dia punya rahasia gitu kan. Terus dia tinggal bilang aja, kamu kalau macem-macem, aku sebarin nih ke orang tua kamu. Kamu macem-macem, aku sebarin foto ini ke internet. Lu mau ngomong apapun, begitu ancaman itu keluar, tidak relevan semua yang lu punya. Dan orang-orang kayak gini nih, abuser-abuser kayak gini, itu jangan bayangin bahwa mereka adalah orang-orang kayak tadi ya, yang selalu, oh gue bisa nge-blackmail nih dengan cara gini. Ada juga yang melakukan dengan cara yang lebih aneh. Menurut gue sih aneh ya. Contohnya apa? Contohnya ngancem bunuh diri. Kamu kalau macem-macem, kamu kalau kayak gini terus aku bunuh diri aja. Aku mending mati. Lu mau ngomong apa kalau pasangan udah ngomong kayak gitu? Dan ini nggak cuma pasangan yang melakukannya. Keluarga juga banyak yang gue alami, yang gue lihat bahwa mereka melakukan ini. Lu mau ngomong apa? Lu mau argue bahwa lu yang bener. Tapi begitu dia ngomong, ya udah. Kalau kayak gini aku bunuh diri aja. Selesai, semua argumen lu tidak relevan. Itu tadi cara kedua ya. Cara ketiga adalah dengan cara membuat si korban tidak punya pilihan lain. Kenapa nggak punya pilihan lain? Karena hidupnya si korban itu sangat bergantung pada si pelaku, pada orang yang melakukan abuse, melakukan manipulasi. Nah, gimana cara melakukan ini? Caranya adalah dengan cara melakukan yang disebut dengan isolating. Dengan cara mengurung korban, membatasi pergaulan korban, aktivitasnya, sampai menjauhkan dari orang lain. Percaya deh, orang nih ya, kalau lu lihat pasangan gitu ya, saling antar jemput satu sama lain, padahal jaraknya jauh-jauhan sekolahnya atau misalkan kampusnya atau kantornya gitu ya. Tidak semua pasangan itu melakukan itu karena alasan romantis. Sebagian melakukan itu buat apa coba? Supaya si pasangannya itu tidak ketemu dengan orang lain. Isolating, dilarang. Oh nggak boleh, kamu sama aku aja. Nggak usah berteman sama dia, nggak usah bergaul sama mereka. Atau kayak orang tua gitu ya, padahal anaknya udah dewasa tapi tetap aja gitu, enggak, kamu nggak boleh pulang malam, kamu pulang kerja, pulang ke rumah. Itu adalah isolation. Mengurung si korban supaya dia tidak punya orang lain dalam hidupnya. Jadi orang yang matters di hidupnya dia cuma si pelaku doang. Nah kalau udah kayak gitu, dia nggak punya pilihan lain dong. Kalau misalkan lu bergantung banget nih ke satu orang nih, cuma satu orang di hidup lo gitu. Kalau dia pergi, gimana coba? Bakal ambiar aja kan hidup lo kan? Nah, masalahnya yang kayak gini-gini itu kadang-kadang nggak disadarin bahwa ini adalah manipulasi. Kenapa? Karena alasannya manis. Oh, aku melakukan ini buat jagain kamu. Oh, orang-orang di luar sana tuh banyak yang nggak bener. Oh, ini buat kebaikan kamu juga kok. Oh, teman-teman kamu tuh bawa pengaruh buruk buat kamu. Menurut lo itu alasannya? Bukan. Orang-orang yang secara konstan membatasi pergaulan dari korbannya dengan kata-kata seperti itu bukan benar-benar berpikir bahwa dunia itu jahat atau dunia itu nggak aman. Orang-orang ini cuma mikir, kalau korban gue ini punya orang lain di hidupnya, bahaya gue. Gue nggak akan punya kontrol penuh sama dia. That's why gue harus batasin. Itu yang terjadi. Nah, sebenarnya tuh masih ada beberapa cara lagi sih yang bisa dipakai orang buat melakukan manipulasi psikologi gitu. Cuman 3 cara tadi itu yang paling sering dipakai. Mengancam, merendahkan, dan mengisolasi. Nah, kalau kalian pernah mengalami ini, dan efeknya masih membekas sampai sekarang, atau bahkan mungkin kalian sedang mengalami ini, gue ngerti sih bahwa ini tuh pasti rasanya nggak enak banget. Kenapa? Karena ya tadi, kalau abuse-nya, manipulasinya sudah terjadi berturut-turut, lo mungkin sekarang udah ngerasa powerless. Lu ngerasa lu nggak ada harganya, lu ngerasa lu nggak punya power apapun buat menentukan hidup lu harusnya diapain. Ketika lu merasa seperti itu, ya gimana cara keluar gitu? Gimana bisa keluar? Kalau misalkan orang yang nge-abuse lo tidak mengizinkan lu keluar gitu, lu pasti mikir bahwa keluar tuh nggak mungkin. Karena sekarang, apapun yang kalian lakukan, itu harus sesuai dengan apa kata dia, apa kata orang yang lagi manipulasi lo. Terus ya udah, lu ngerasa lu nggak punya kontrol sama hidup lo, jadi ya rasanya mentok aja kan. Kalau di sini terus rasanya nggak enak banget gitu. Tapi mau keluar juga, lu tuh nggak percaya bahwa diri lu bisa keluar. Jadi ya mau gimana gitu kan? Oke, tapi tenang aja, belum terlambat kok buat keluar atau memperbaiki ini semua. Buat kalian yang jadi korban dari manipulasi psikologi, dari siapapun ya, mungkin temen lu, mungkin siapapun gitu ya. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus sadar dulu, kalian adalah korban. Ingat, hal pertama yang harus lakukan buat keluar dari masa lalu adalah lu harus terima dulu bahwa lu punya masalah. Dan masalah kalian, buat kalian yang mengalami ini, adalah kalian adalah korban dari manipulasi psikologi. Terlepas semanis apapun kata-kata dari orang yang lagi melakukan manipulasi ke kalian gitu ya. Oh iya ini buat kamu, segala macam. No, kalian adalah korban. Yang dia lakukan ke kalian, itu ngerusak otak kalian. Itu ngerusak mental kalian. Mungkin dia melakukannya dengan tidak sengaja. Banyak banget orang melakukan ini karena nggak tahu aja bahwa ini ternyata jahat. Tapi sebenarnya yang dia lakukan, itu jahat. Kamu adalah korban. Ingat, terima dulu, kamu adalah korban. Kalau kamu masih nggak terima bahwa kamu adalah korban, kamu nggak akan keluar. Oke? Terima kamu adalah korban. Kemudian, mulailah belajar bahwa ini tidak harus selamanya. Banyak banget orang yang bisa keluar dari ini semua. Tentu saja lebih banyak lagi orang yang tidak bisa keluar gitu kan. Tapi kan masa sih kita mau diem gini-gini aja gitu kan. Masa lu mau sampai tua terus terkurung dalam lingkaran ini? Banyak orang yang bisa keluar. Gue salah satu orang yang bisa keluar. Dan banyak banget teman-teman gue yang juga bisa keluar. Ribuan orang yang masuk ke mentoring 1% itu juga banyak banget yang sebetulnya kalau ditelisik gitu ya masalahnya, ternyata dia adalah korban manipulasi psikologi gitu. Mungkin sama temennya, dan ironisnya yang cukup banyak adalah
sama keluarga sendiri. Dan yang harus bisa lo terima berikutnya adalah lo bisa keluar. Cara pertama, langkah pertama, setelah lo bisa menerima bahwa lo adalah korban dan lo bisa keluar, lo bisa mulai dengan membangun lagi rasa percaya diri lo, rasa keberhargaan lo. Siapa sih lo? Apa sih yang cukup berharga dari diri lo gitu? Apa yang lo bisa? Apa yang lo nggak bisa? Apa sisi baik dari hidup lo? Buat kalian yang sekarang udah sampai ngerasa kayak udah gue nggak punya sisi baik sama sekali, ya kemungkinan ya tadi gitu, kalian emang udah jadi korban dari psikologi, dari manipulasi psikologi aja gitu kan. Tapi it's okay. Mulai dari hal simple aja. Hal apa sih yang bisa lo banggakan sama diri lo? Kecil juga nggak apa-apa. Sesimpel apa? Sesimpel adalah, oh gue kalau masak Indomie itu matangnya pas dan enak. Atau sesimpel gue orang yang mudah bangun pagi. Ingat bahwa ada hal-hal kecil yang baik dalam diri kalian. Kalau bisa ditulis, ambil buku harian, atau misalkan lo pakai apapun di handphone lo, aplikasi apapun, tulis apa aja sisi baik lo. Kita bangun pelan-pelan. Karena kalau nggak dibangun pelan-pelan, ini tuh nggak mulai-mulai perbaikannya. Dan kemudian gue juga ngerti bahwa setelah nonton video ini, buat kalian yang ternyata baru sadar gitu, ternyata kalian adalah korban, gue yakin lo butuh curhat. Gue yakin kalian butuh cerita. Dan sayangnya, gue nggak tahu sih gimana kalian ya, tapi kebanyakan orang yang sudah jadi korban terlalu dalam, itu udah kehilangan teman-temannya. Kenapa ya? Tadi kan udah diisolasi gitu sama pelakunya, sama orang yang manipulasi dia. Udah nggak punya support system lagi, kecuali si pelakunya tadi. So, gue mau bilang bahwa 1% bisa ada buat kalian. Kita punya layanan konsultasi bersama mentor 1%, yang basically adalah program curhat ilmiah, di mana lu bisa curhat, kemudian kita akan kasih solusinya secara ilmiah, bisa lu pakai buat benerin hidup lo. Di layanan ini, lu bisa dapet temen curhat profesional yang nggak akan ngejudge lo, yang bisa bikin lo ngebantu buat lo nyaman bercerita, dan ngebantu lo buat ngestruktur lagi hidup lo. Selain itu, mentor 1% bakal ngebantu lo buat memahami masalah apa yang lo alami dan gimana caranya lo bisa keluar dari masalah itu. Yang tentunya disesuaikan sama cara yang sekiranya cocok sama lo. Mentor 1% adalah lulusan sarjana psikologi dari universitas-universitas terbaik yang juga punya ilmu serta pembekalan yang bisa ngebantu lo menghadapi masalah ini. Tapi gini, kalau emang ternyata manipulasi psikologi yang lo alami itu membuat lo berpikir yang membahayakan buat diri lo sendiri, gue sih tidak menyarankan lo buat curhat atau membangun pelan-pelan sih, karena itu sudah berbahaya. Kalau udah sempat mikir buat melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri, atau bahkan mengakhiri hidup lo sendiri, mendingan lo ke psikolog sih secepatnya sih. Curhat improvement tuh nanti dulu gitu. Sekarang yang penting adalah lo harus bersihin dulu pikiran lo. Lo harus terapi dulu, supaya pikiran-pikiran negatif itu paling nggak hilang. Karena kalau itu masih menghantui pikiran lo, bakal susah banget buat lo bisa improve. 1% juga punya psikolog, kalau tinggal cek aja di website kita, 1%.net, di situ ada psikolog. Kalau misalkan emang lo sudah berpikir ke arah negatif sana, tapi kalau misalkan, oh enggak, gue cuma butuh curhat, ya udah lo konsultasi sama mentor kita aja ya. Oke, tapi satu hal yang bisa gue kasih tau dari sekarang, jalan buat sembuh itu tidak sebentar. Orang bisa makan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun buat sembuh dari ini semua. Tapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Akhir kata, gue mau bilang buat kalian semua yang pernah jadi korban atau bahkan sedang menjadi korban, bahwa ini tidak harus selamanya seperti ini. Ada kok caranya buat keluar, ada kok yang berhasil. Dan gue percaya bahwa lo bisa. Gue tahu lo mungkin sekarang sedang tidak percaya diri, karena lo lagi merasa nggak punya kontrol atas diri lo ya. Tapi gue percaya bahwa lo bisa. Bahkan ketika lo nggak percaya sama diri lo kayak sekarang. Oke? Gue percaya lo bisa jalanin semua. Tetap semangat buat kalian semua yang sedang dalam masa-masa sulit. Gue Rizky dari 1%. Bye!